Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nopiana. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, jurusan Teknik Informatika. Di video ini saya akan membahas tentang game teka-teki silang pengenalan komputer. Pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Permainan teka-teki silang merupakan salah satu permainan asa otak. Adalah suatu permainan di mana kita harus mengisi ruang-ruang kosong dengan huruf-huruf yang membentuk sebuah kata berdasarkan petunjuk yang diberikan. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu bagaimana cara membuat game teka-teki silang perkenalan komputer. Tujuan dan manfaat. Tujuan: terwujudnya game teka-teki silang pengenalan komputer. Manfaat. Poin A, sebagai sarana hiburan yang sekaligus memperkenalkan komputer. Poin B, untuk mengasah otak tentang pengenalan komputer, kita dapat mengenal lebih banyak apa itu komputer. Tinjauan pustaka. Game. Teori permainan game pertama kali ditemukan oleh sekelompok ahli matematika pada tahun 1944. Multimedia. Istilah multimedia berawal dari teater, bukan komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium seringkali disebut pertunjukan multimedia. Alat pengembangan sistem. Bagan alir, flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan produser dari suatu program. Jenis-jenis flowchart. Pertama, flowchart system. 2, flowchart paperwork atau flowchart dokumen. 3, flowchart skematik. 4, flowchart program. 5, flowchart proses. Storyboard. Storyboard merupakan serangkaian sketsa gambaran kartun dibuat berbentuk persegi panjang yang menggambarkan suatu urutan alur cerita elemen-elemen yang diusulkan untuk aplikasi multimedia. Metodologi pengembangan sistem. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah menggunakan metode pengembangan multimedia. Model ini mengambil kegiatan proses dasar seperti konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Poin A, konsep. Tahap konsep adalah tahap untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna program, identifikasi audiens. Poin B, desain. Desain perancangan adalah tahap membuat spesifikasi mengenai arsitektur program, gaya, tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk program. Poin C, material collection. Material collection adalah tahap di mana pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan. Poin D, assembly. Tahap assembly pembuatan adalah tahap di mana semua objek atau bahan multimedia dibuat. Poin E, testing. Dilakukan setelah selesai tahap pembuatan assembly dengan menjalankan aplikasi atau program dan dilihat apakah ada kesalahan atau tidak. Poin F, distribution. Tahapan di mana aplikasi disimpan dalam suatu media penyimpanan.
Makromedia Flash. Sejak diperkenalkan pada tahun 1996, Flash atau Makromedia Flash menjadi sangat populer dan langsung mendapat tempat di hati masyarakat dunia web karena dapat membuat penampilan animasi dan interaksi web. Kelebihan dan kemampuan Flash. Poin A, merupakan teknologi animasi web yang paling populer saat ini sehingga dapat didukung oleh berbagai pihak. Poin B, ukuran file yang kecil dengan kualitas yang baik. Poin C, kebutuhan hardware yang tinggi. Poin D, dapat membuat website, CD interaktif, animasi web, dan lain-lain. Poin E, dapat ditampilkan di banyak media seperti web, CD-ROM, televisi, dan lain-lain. Cool Edit Pro. Cool Edit Pro adalah software yang digunakan untuk mengedit file-file yang berekstensi MP3, WAV, CDA, SEL, dan sebagainya yang mendukung format suara. Adobe Photoshop CS2 adalah produk terbaru dari Adobe System Incorporated yang telah begitu dikenal di dalam produk-produk aplikasi yang berbasis grafis. CorelDRAW 12 adalah aplikasi pengolahan gambar berbasis vektor yang kompleks. Questionnaire merupakan daftar pertanyaan yang akan digunakan oleh periset untuk memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui proses komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan. Interaksi manusia dan komputer. Interaksi adalah komunikasi dua arah antara manusia, user, dan sistem komputer. Interaksi manusia dan komputer sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka. Pengujian sistem. Sistem yang telah diproduksi perlu diuji coba untuk mengetahui apa saja kekurangan yang masih ada di dalam sistem. Game teka-teki silang pengenalan komputer ini akan melakukan tahapan uji coba dengan menggunakan metode white box dan black box. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem di sini menggunakan metode pengembangan sistem media. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengembangan sistem multimedia secara teori antara lain. Pertama, konsep. 2, desain. 3, material collecting. 4, assemble. 5, testing. Dan 6, distribution. Jadwal kegiatan. Ini adalah jadwal kegiatan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati.